A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Yang kali ini masih akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Misteri Kematian Ibu. Cerita ini ditulis oleh Yusni. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Anda bisa datang ke kantor untuk kami mintai keterangan sebagai pemilik rumah, ujar polisi. Bagaimana ini? Tanyaku cemas dengan tangan dingin. Kamu tenang aja, aku akan terus menemani kamu. Faizar memegang tanganku. Mayat Pieni telah dibawa ke ambulan menuju rumah sakit. Garis polisi pun telah terpasang. Aku, Bang Dullah, dan juga Faizar ikut naik mobil polisi. Sesampai di kantor polisi, kami dicecar banyak pertanyaan. Sedangkan mayat Pieni dibawa ke rumah sakit guna identifikasi lebih lanjut. Aku juga tak tahu menahu soal keluarganya. Semua kuserahkan pada Bang Dullah, karena pria itu yang mengenalkan Pieni padaku. Beberapa jam kami di kantor polisi membuat aku berkeringat dingin. Setelah selesai kami diperbolehkan kembali pulang. Setibanya di rumah, Faizar masih tetap bersamaku. Aku terduduk lemas di atas sofa sambil menyandarkan punggung. Berkali-kali aku mengusap wajah. Aku masih tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan Pieni. Mau aku buatkan teh? Tawar Faizar. Aku mengangguk. Kemudian Faizar berlalu ke belakang membuatkan aku teh. Suasana rumah kembali sepi. Rasanya mencekam. Apalagi Pieni baru saja meninggal gantung diri di rumah ini. Ibu juga meninggal mengenaskan di sini. Lengkap sudah. Kalau ada saja tempat untukku pulang selain rumah ini, aku juga enggan menginjakan kaki ke sini. Sudah 15 menit berlalu. Faizar juga tidak kembali bersama teh yang dibuatnya. Entah apa yang dilakukannya di dapur sana. Ingin aku melihat, tapi aku masih takut karena dapur berada berdekatan dengan kamar Pieni. Membayangkannya saja membuat aku bergidik. Pekik Faizar dari arah dapur. Sontak aku kaget bukan kepalang. Aku langsung berlari melihat apa yang terjadi padanya. Faizar tergeletak tak berdaya dengan kepala bersimbah darah. Tapi tangannya melambai memberi kode yang aku tak mengerti. Langkahku gontai mendekatinya. Pergi dari sini. Cepat, ucapnya. Tidak, aku tidak akan pergi. Siapa yang melakukan ini padamu? Tanyaku, mencoba mengangkat kepalanya. Kenapa kamu begitu khawatir padanya? Apa karena dia kekasihmu? Bang Dullah, entah datang dari mana, membawa seutas tali di tangannya. Aku sudah duga semua yang terjadi di sini. Bang Dullah penyebabnya, teriakku. Kalau memang benar, kamu mau apa? Bang Dullah berjalan mendekatiku. Mai, lari, ucap Faizar.
Aku merogoh badanku. Astagfirullahaladzim. Aku lupa kalau tas kuletakkan di sofa tadi. Harusnya aku menelpon polisi agar mereka menangkap Bang Dullah. Dengar, asal kamu tahu, Ibu Farahmu tidak meminta kamu kembali di sini, tapi aku yang meminta kamu kembali agar jadi tumbal. Bang Dullah memegang rahangku dengan sangat kuat sambil tertawa keras. Cih, aku sudah tahu itu. Dasar manusia berhati iblis. Kuludahkan wajahnya. Beraninya kau, teriaknya geram. Bukan hanya sekali, dia menamparku dengan sangat keras hingga sudut bibir mengeluarkan darah. Sementara Faizar berusaha bangkit, namun punggungnya diinjak oleh Bang Dullah. Aku memegang wajahku yang meradang kesakitan, berusaha membalas pria itu. Ku ambil sebilah pisau di dekat meja dapur. Ku acungkan ke arahnya yang tengah berdiri di atas punggung Faizar. Bukannya takut, dia maju dengan berani. Kalau kau macam-macam, akan kubunuh kau, teriakku dengan langkah beringsut mundur ke belakang karena Bang Dullah terus mendekat. Sebelum kau membunuhku, aku akan menghabisi kekasihmu terlebih dahulu. Baru sesudah itu kau. Tidak, tidak. Aku tidak akan melenyapkanmu dengan tanganku. Sayang sekali jika itu kulakukan. Aku bisa mempersembahkan tumbal untuk mendapat yang aku mau, ucapnya. Dengan cekatan, dia langsung menarik tanganku. Aku berusaha kuat agar dia tak bisa mengambil pisau di tanganku. Perlawanan yang kulakukan tak membuahkan hasil. Tenaganya lebih kuat dariku. Dia membuang pisau dengan asal, mendekatiku berapi-api. Sorot matanya begitu tajam mendelik. Tangannya siap dilayangkan lagi padaku. Tubuhku limbung, hilang kendali, dan jatuh tersungkur dengan penglihatan yang mulai kabur. Singkat cerita, kapan kita akan membawanya ke gunung? Sabarlah, masih lama malam Jumat Kliwonnya. Kau terlalu buru-buru membawanya ke sini. Mau bagaimana lagi? Aku sudah tidak sabar. Dia juga sudah tahu semua tentangku. Bisa-bisa dia kabur. Bukan itu yang paling kutakuti. Aku takut dia semakin dekat dengan anak si Jani, terus melakukan yang seharusnya tidak kau lakukan. Perlahan mataku mengerjap. Samar-samar aku mendengar dua orang yang sedang mengobrol. Badanku rasanya remuk redam. Aku membulatkan mata dan mengedarkan ke sekeliling ruang yang terpajang banyak barang-barang antik. Bola mataku berhenti melihat dua orang di ampang pintu sedang berbicara. Bang Dullah bersama seorang pria tua mengenakan baju serba hitam. Jenggot panjang dan rambutnya gondrong, nyaris putih semua. Aku mencoba menggerakkan anggota badan. Baru sadar kalau tangan serta kaki diikat oleh Bang Dullah. Faizar, teriakku, berharap Faizar menolongku. Kedua orang itu melirik ke arahku. Bang Dullah tersenyum sinis. Di mana Faizar? Tanyaku.
Faizar sudah kuhabisi. Kau puas? Ucapnya datar. Mulutku tak dapat berkata-kata. Hanya bulir bening yang terus mengalir deras. Sudut pandang Faizar. Ah! Buka matamu, Faizar. Ini ibumu, nak. Kelopak mata terbuka perlahan. Sinar dari mentari pagi menyilaukan mataku. Badan terasa remuk redam, tak karuan. Kupandangi ke sekeliling ruang tempat aku kini berada. Semua sudut bernuansa putih. Hanya tirai penyekat saja berwarna biru muda. Lingkar mata ibu tampak begitu sembab. Mungkin dia terlalu lama menangisiku. Tangannya terus mengusap rambutku perlahan, penuh kasih sayang. Kini aku berada di rumah sakit. Ingin aku bangkit sekedar duduk, bersandar di kepala ranjang. Namun aku tak punya kekuatan untuk itu. Sakit sekali rasanya punggungku. Tiba-tiba aku teringat Maya, tak sadarkan diri setelah dipukuli Bang Dullah. Kemana dia membawa Maya? Bu, bagaimana aku bisa sampai ke sini? Perasaan ibu tidak enak malam itu. Ibu mencarimu kemana-mana. Ibu kepikiran kalau kamu menemui Maya di rumahnya, maka dari itu ibu ke sana. Tapi rumah sangat sepi. Ibu ke halaman belakang mendengar eranganmu. Saat ibu tiba, kamu sudah tidak sadarkan diri. Apa ibu melihat Maya dan Bang Dullah? Tidak. Memang kenapa? Bu, tolong hubungi kedua kakaknya. Aku juga akan menelpon seorang tetua yang bisa melepas perjanjian itu. Sudah cukup, Faizar. Sampai kapan kamu terus memikirkan dia? Bentak ibu sambil terisak. Sampai aku menutup mata selamanya, Bu. Jangan bodoh kamu, nak. Biarkan saja itu urusan dia. Sekarang kamu pikirkan dirimu saja. Bukan cuma dia wanita di dunia ini. Biarkan gadis itu. Dia dan ibunya sama pembawa sial di hidup kita. Astagfirullahaladzim. Apa yang ibu katakan barusan? Ibu harusnya melindungi dia. Karena ibu kandungnya berkerabat dengan ibu. Rasa-rasanya aku hampir tak percaya dengan ucapan ibuku barusan. Bukan ibu yang berkerabat dengannya, tapi almarhum bapakmu. Dia anak sepupu bapakmu. Asal kamu tahu saja, sewaktu ibu tengah mengandungmu, gara-gara menyelamatkan Hanum, bapakmu yang ditabrak hingga meninggal di tempat. Dia tak tahu balas budi sudah diurus, malah mencoreng wajah ibu dengan menjadi pelakor. Sekarang kamu berlagak mencintainya. Ibu tidak akan setuju. Tegas ibu berapi-api. Di mana makam ibunya, Bu? Lalu kenapa ibu waktu itu meminta aku membantunya, bahkan menjaga dia? Tanyaku lirih. Dia dikuburkan satu pemakaman dengan bapaknya. Hanum jadi korban santet dari Farah. Jadi tahu begitu, kenapa tidak ada rasa iba di hati ibu untuk terus membantunya? Teriakku dengan air mata berlinang menyesali sikap ibu. Ibu tak berpikir akan sejauh ini permainan Dullah. Apalagi dia sampai menyakitimu.
Apa kamu tidak ingat santet yang dikirimkan dia waktu itu? Kecelakaan yang hampir merenggut nyawamu. Lalu apa ini sekarang, hah? Kamu bisa sampai ke sini karena siapa? Kamu pikir? Ulah siapa, hah? Aku ini ibumu. Akan kulakukan apapun untuk melindungi anakku. Cukup aku kehilangan bapakmu karena Hanum. Tidak lagi kali ini. Keluargaku sudah banyak berkorban, ucap ibu dengan nada tinggi serta memalingkan wajah. Lama kami terdiam, terhanyut dalam pikiran masing-masing. Ingin aku bangkit dan berlari mencari Maya. Kasihan dia. Saat ini Maya pasti ketakutan. Tidak ada yang mendukungnya. Ya Allah, apa yang harus kulakukan? Andai saja Engkau beri aku sedikit kekuatan untuk berdiri tegak. Kulihat ponselku tergeletak di atas nakas. Aku melihat kalender di ponsel, memastikan kapan hari Jumat Kliwon. Ternyata seminggu lagi. Ah, sial. Apa aku akan pulih secepat itu? Aku harus menelpon seseorang yang ingin kutemui waktu itu. Kutekan kontak yang bernama Indra, temanku. Ayahnya seorang tetua yang bisa menangkal ilmu sihir hitam. Dia memang bukan kiai ataupun ustadz, tapi kemampuannya menangkal santet dan pengaruh sihir tidak diragukan lagi. Dia yang ingin kutemui sewaktu kami mengalami kecelakaan. Kutempelkan ponsel di telingaku. Ibu menatapku dengan tatapan curiga. Lama panggilanku tidak diangkat. Tapi aku tak menyerah begitu saja. Terus kulakukan panggilan sampai terdengar suara seseorang di seberang sana. Halo Ndra. Iya, ada apa Zar? Papamu ada di rumah. Boleh aku bicara sebentar dengannya? Kamu bicara dengan siapa? Ibu mendekat padaku. Kuacungkan jari telunjuk di mulutku, mengisyaratkan agar ibu diam saja. Gimana? Tanyaku. Bapak keluar mengobati pasiennya. Ada apa Faizar? Aku ingin meminta bantuan bapakmu untuk menyelamatkan temanku, jawabku sambil menggaruk dahi yang diperban walau tak gatal sama sekali. Ibu sedari tadi hanya mendelik tajam padaku. Temanmu yang waktu itu kamu ceritakan? Iya. Bisa tidak bapakmu kesini sebelum malam Jumat Kliwon tiba? Itu seminggu lagi. Aku mohon Ndra, dia perlu bantuan kita. Jika tidak, dia akan mati jadi tumbal pesugihan. Aku akan bicara pada bapak nanti. Kenapa kalian tidak datang kemari saja? Sudah tidak ada waktu lagi. Gadis itu sudah disekap. Aku pun tak tahu di mana dia. Baiklah, aku akan bicara pada bapak. Akan kukabari lagi nanti. Aku mohon Yandra. Iya. Panggilan kami berakhir. Aku memejamkan mata, menghembuskan napas. Semoga ini tak sekedar harapku. Tapi aku takkan biarkan Mayaku jadi tumbal. Tidak. Apa kamu sudah gila? Tanya ibu menatapku tajam. Bu, aku mau tanya sama ibu. Jika ibu mempunyai seorang anak perempuan dan dia berada di posisi Maya saat ini, apa ibu tega membiarkannya mati sia-sia?
Mungkin ibu tidak memposisikan diri karena dia bukan anak ibu. Tapi jika ibu menyayangi dia, ibu akan melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Begitulah aku yang sangat mencintai Maya, Bu. Kali ini aku akan tetap pada pendirianku. Lebih baik aku mati menyelamatkannya daripada mati diam saja seperti ini, kataku dengan tegas. Ibu mengernyit tanpa berani menjawabku. Lekas ia tinggalkan ruang rawat dengan penuh amarah. Sudah 3 hari aku di rumah sakit. Badanku sudah bisa digerakkan. Meski untuk berjalan, aku menggunakan tongkat sementara waktu sampai benar-benar bisa berjalan seperti semula. Dokter belum mengizinkan aku untuk pulang. Selama di rumah sakit, aku hanya melamun memikirkan Maya. Terkadang tak sadar, bulir bening jatuh perlahan mengingat dia di sana. Aku yakin dia mengharapkan kedatanganku. Indra juga belum memberi kabar apakah bapaknya bisa ke sini membantuku atau tidak. Pikiranku sudah sangat buntu. Entah pada siapa lagi aku meminta tolong membebaskan Maya. Mana aku tidak mempunyai kontak kedua kakaknya. Ibu yang tahu, dia kudesak sedemikian rupa agar memberi nomor kedua kakaknya Maya. Namun hati itu sudah membatu. Ia sedikit pun tak peduli pada Maya. Aku harus cepat pulih sebelum malam Jumat Kliwon. Akan ku cari Maya sendirian. Duduk diam seperti ini dengan pikiran terus tertuju padanya justru membuat batinku tersiksa. Aku berteriak sambil mengacak rambut. Ada apa, Nak? Ibu memegang kedua pundakku. Ku hindari ibu dan berjalan dengan kaki terpincang ke arah ranjang. Setelah berdiri lama sambil melamun di balik jendela, ibu berjalan tergopoh sembari mengambil posisi duduk di sampingku di tepi ranjang. Tangannya yang dulu membelai rambutku lembut dengan kasih sayang, seolah kini tak ada artinya lagi jika ia mengusap serta mencium pucuk kepalaku. Aku masih belum habis pikir dengan sikap ibu yang abai terhadap nyawa Maya. Sebuah pesan dari Indra. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menarik napas pelan-pelan, lalu memejamkan mata. Tanganku dingin ketika hendak membuka pesan. Mataku terbelalak. Aku melihat cahaya harapan yang begitu besar di pesan singkat itu. Ku dekap erat ponselku sambil menitikan air mata. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.